anggaran Formula E bengkak. Awas, J-Con bisa kena imbas bapak lebih bayar. Ditulis oleh Jeff dari siwar.com. Saya mesti klarifikasi itu bukannya tidak aneh, tapi aneh Mbak. Dan kemudian itu bukannya biasa, tapi tidak biasa. Karena sewaktu mereka mengatakan memajukan tender dan mereka menang, tentunya mereka kan sudah punya desain konstruksi. Tentu mereka tidak lari dari situ. Lalu kemudian berubah, maka ini menjadi aneh kenapa berubah. Ada beberapa pihak yang sudah dipanggil atau dilakukan klarifikasi. Sudah ada beberapa mungkin para tugasnya sudah melakukan kegiatan pengumpulan data, informasi termasuk juga dokumen. Tapi detailnya sekali lagi kami tidak akan sampaikan secara rinci karena tahapannya adalah masih di penyelidikan. Dirut Jakpro perlu diundang. Sebetulnya kontrak HPS itu nominalnya 60 miliar atau 50 miliar. Jelas saya sampaikan bahwa kontrak itu adalah 50 miliar. Jelas itu. Saya pertanggungjawabkan ini 50 miliar ini. Saya juga berani bertanggungjawabkan bahwa 50 miliar yang dikatakan tadi kontrak, 50 miliar itu gagal lelang. Gagal lelang. Saya katakan, pada saat gagal lelang, diadakan lelang ulang. Oke, Nah, Pak Gembong, lelang pertama dinilai gagal. Saat melakukan lelang kedua dan disetujui 60 miliar rupiah dan ada penambahan 10 M, ini lelang kedua tidak dipublikasikan? 50, publik tahunya 50. Kalau terus Formula E Jakarta, saya rasa kalimat tersebut menjadi kalimat yang tepat untuk mengawali tulisan. Setelah beberapa waktu lalu saya menulis soal Formula E, saya kira proyek pengadaan sirkuit ini akan sunyi senyap tanpa muncul ke permukaan. Karena saya berpikir pihak kontraktor atau pemenang tender pengadaan sirkuit pasti sedang berusaha setengah mati untuk merealisasikan impian seorang gubernur yang cukup berat ini. Mungkin dalam diam mereka bisa lebih tenang dalam bekerja dan jadinya hilang dari sorotan publik. Sekalian kalau bisa, publik lupakan sajalah soal pembangunan sirkuit ini untuk sementara. Nanti saja ingatnya kalau sirkuitnya sudah jadi, meskipun itu bisa terlambat selesainya. Tapi ternyata tidak demikian adanya. Masih hangat pemberitaan dalam 2 hari terakhir belakangan bahwa biaya proyek sirkuit Formula E dikabarkan membengkak hingga 10 miliar rupiah. Loh, kok bisa ya? Di tengah-tengah pengerjaannya mendadak anggarannya bertambah. Sudah diragukan ketepatan waktu pengerjaannya, kini ditambah anggaran yang tiba-tiba membengkak di tengah jalan. Pasti rakyat Indonesia, khususnya warga Jakarta yang masih waras dijamin bergejolak mendengar hal ini. Padahal seminggu sebelumnya sudah ada kabar baik yang mengatakan bahwa pembangunan sirkuit sudah mencapai 52%. Di sini saya sempat ragu apakah benar sudah mencapai 52% atau apakah ini hanya sebagai publisitas semata agar rakyat merasa teryakini kalau ini akan selesai tepat waktu. Kalau memang secepat itu berarti bagus. Setidaknya nama Jakarta sampai malu kalau pembangunannya telah dari waktu yang ditentukan. Tapi ya apa boleh buat, penambahan anggaran yang sebelumnya tidak ada akhirnya mencuat juga ke media. Tentu membuat banyak kalangan semakin pesimis akan ajang balapan mobil listrik tersebut. Bayangkan guys, sempat dikabarkan sudah mencapai 52% pembangunan, lalu dibutuhkan anggaran tambahan sekitar setengah dari total anggaran. Apa jangan-jangan penambahan anggaran ini supaya bisa selesai lebih cepat ya, agar tidak telat dan membuat malu banyak pihak? Mungkin ya, mungkin tidak. Dan yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah PT Jaya Konstruksi atau kita sebut J-Con menyadari betul apa yang akan terjadi bila nanti terbukti benar bahwa ada korupsi atau bahasa yang sering dipakai lebih bayar pada proyek pengadaan sirkuit Formula E tersebut? Bisa-bisa petinggi J-Con sendiri yang akan terseret dan dijadikan kambing hitam. Tujuannya hanya satu, agar bapak si kelebihan bayar tetap aman dan bersih. Ingat guys, tender proyek ini 50 miliar, tapi tiba-tiba saat sudah sampai 52% membengkak 10 miliar. Bagaimana tanggapan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin disingkirkan atau kalah di dalam proses tender awal? Apa jangan-jangan kekalahan perusahaan tersebut dalam memenangi tender ini adalah sebuah kesengajaan akibat tidak tercapainya sebuah kesepakatan yang bisa saja akan merugikan? Ya, kita ambil contoh saja penambahan anggaran yang secara tiba-tiba ini. Saya kira penuh risiko bagi J-Con ke depannya dalam menaungi gelaran internasional ini ketika saya coba melihat pergerakan saham J-Con di bursa. Maka sahamnya kembali menunjukkan tren yang menurun.
Apakah ini berarti jelas bahwa kenaikan drastis atau tren positif yang ditujukan saham J-Con setelah terpilih sebagai pemenang tender Formula E adalah permainan bandar? Obviously, I guess. Bahkan orang-orang dalam forum trading saham bener ya, bukan binary option, banyak yang menilai saham J-Con ini hanyalah saham gorengan saja, sekilas baik pergerakannya tapi tidak ada penambahan signifikan. Beberapa bahkan berkomentar dengan mengatakan, kerja. Wah, ternyata banyak pihak ya yang bergantung pada J-Con ini. Selain Bapak lebih bayar, para pemegang saham pun juga ketar-ketir memantau perkembangan pembangunan sirkuit Formula E tersebut. Saya dan mungkin banyak orang lain di sana, khususnya warga, banyak yang penasaran akan akhir cerita cinta antara Formula E dan juga si Bapak lebih bayar. Saya berharap pembangunan sirkuit bisa memenuhi standar dan selesai tepat waktu biarpun harus menambahkan anggaran lagi. Setidaknya biarkan Bapak lebih bayar merasakan angin segar setelah dahulu ketika sirkuit selesai pembangunannya. Semakin bengkak anggaran, semakin bagus. Jadi akan bertambah kecurigaan publik dan semoga KPK juga semakin galak untuk mengambil tindakan pemeriksaan. Dan pada akhirnya semoga orang-orang terkait, termasuk si Bapak lebih bayar, bisa menanggung akibat perbuatannya apabila terbukti. Begitulah kira-kira. Bagaimana kalau menurut Anda?